Halo, perkenalkan nama saya Herbert Agustinus Nagitupulu dengan NIM 11321047 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak dari materi minggu 1 sampai minggu 7. Software engineering. Software adalah satu instruksi atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fitur yang diinginkan, fungsi dan kinerja. 2. Struktur data memungkinkan program untuk cukup memanipulasi informasi dan dokumentasi yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Kegagalan curve untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya sebagai gambar berikut. Failure rate, infant mortality, wear out time. Itu contoh gambar 1. Contoh gambar 2. Failure rate change, increase failure rate due to side effect. Actual curve, idealized curve, time. Contoh gambar 2. Failure curve for hardware and software. Software tidak mengenal spare part yang mengakibatkan harga perawatan software jauh lebih mahal dibanding perawatan mesin atau hardware. Software application. 1. Sistem software. 2. Aplikasi software. 3. Engineering scientific software. 4. Embedded software. 5. Product line software. 6. Web aplikasi. 7. AI artificial intelligence software aplikasi. 1. Sistem software, kumpulan program yang ditulis untuk melayani program lain, contoh editor, compiler, editor, and file management, utilities, atau memproses dengan kompleks tetapi menentukan struktur informasi. 2. Application software, program yang berdiri sendiri yang memecahkan kebutuhan bisnis tertentu. Aplikasi di area ini memproses data bisnis atau teknis dengan cara yang memudahkan operasi bisnis atau pengambilan keputusan manajemen atau teknis. Di dalam selain aplikasi pengolahan data konvensional, aplikasi perangkat lunak digunakan untuk mengontrol fungsi bisnis secara real-time atau misalnya pemrosesan transaksi point of sale, proses manufaktur real-time control. 3. Perangkat lunak rekayasa atau ilmiah. Perangkat lunak rekayasa atau ilmiah dicirikan dengan angka, algoritma, crunching, aplikasi berkisar dari astronomi hingga vulkanologi, dari analisis tegangan otomotif hingga orbital pesawat ulang-alik dinamika, dan dari biologi molekul hingga manufaktur otomatis. 4. Embedded software, sistem yang tertanam pada hardware, contoh aplikasi traffic light, aplikasi pada lampu natal embedded software resides within a product or system and is used to implement and control features and function for the end user and for the system itself. Embedded software can perform limited and exoteric function, activate control for a microwave oven, or provide significant function and control capability, digital function in an automobile such as full control dashboard displays and braking system. 5. Perangkat lunak. Ini produk dirancang untuk memberikan kemampuan khusus untuk digunakan oleh banyak orang yang berbeda pelanggan. Perangkat lunak lini produk dapat berfokus pada yang terbatas dan pasar esoterik, atau misalnya produk kontrol inventaris, atau alamat pasar konsumen massal, atau misalnya pengolah kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, database, manajemen, dan aplikasi keuangan pribadi dan bisnis. 6. Web aplikasi disebut web apps
Kategori perangkat lunak berpusat pada jaringan ini mencakup berbagai aplikasi dalam bentuknya yang paling sederhana. WebAPS bisa lebih sedikit dari satu hypertext terkait menyajikan informasi, menyanyikan teks, dan grafis terbatas. Namun, saat Web 2.0 muncul, WebAPS berkembang menjadi lingkungan komputasi canggih yang tidak hanya menyediakan standalone fitur, fungsi komputasi, dan konten ke pengguna akhir, tetapi jika terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis, contoh YouTube di Google Chrome. 7. Perangkat lunak AI, kecerdasan buatan, memanfaatkan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat diterima untuk perhitungan atau analisis langsung. Aplikasi dalam ini meliputi robotika, sistem pakar, pengenalan pola atau gambar dan suara, jaringan saraf tiruan, pembuktian teorema, dan bermain game, contoh robot Arab atau Sophia, robot berkewarganegaraan Arab Saudi. Software engineering. Software engineering, pembuatan dan penggunaan prinsip-prinsip penting rekayasa supaya pengguna bisa memperoleh perangkat lunak secara murah yang dapat diandalkan dan bekerja secara efisien pada mesin-mesin yang sesungguhnya. Software engineering, beberapa realita. 1. Pahami permasalahan sebelum membuat solusi dengan software. 2. Perancangan software merupakan aktivitas yang penting dalam pengembangan software. 3. Software harus berkualitas tinggi. 4. Software harus dapat dirawat atau maintainable. Software engineering basic. Proses model proses generik. Contohnya sebagai gambar berikut. Framework dan umbrella activities. 5 aktivitas utama kerangka kerja atau framework. 1. Komunikasi. 2. Perencanaan. 3. Pemodelan. 4. Konstruksi. 5. Deployment. Aktivitas-aktivitas penyangga atau umbrella aktivitas. Manajemen proyek software, manajemen risiko, manajemen penjaminan kualitas, manajemen konfigurasi, pengukuran, dan lain-lain. Mendefinisikan aktivitas framework, contohnya sebagai berikut. Tindakan-tindakan apa yang sesuai untuk satu aktivitas framework tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Bagaimana karakteristik orang yang akan mengerjakan pekerjaan serta siapa para stakeholder yang akan membiayai proyek. Software Development Life Cycle atau SDLC untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas-aktivitas kerangka kerja atau framework dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam masing-masing aktivitas kerjangka kerja di organisasi dengan urutan tertentu dan waktu tertentu dibutuhkan sebuah aliran proses atau proses flow. Contohnya SDLC seperti gambar sebagai berikut. Proses flow contohnya sebagai gambar berikut. Contoh mendefinisikan aktivitas framework. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pada tahap komunikasi yaitu pertemuan awal, proses bertanya dan melakukan penelitian, mendapatkan rincian, pembicaraan lebih serius, penulisan spesifikasi, penulisan kembali. Contohnya sebagai gambar di kanan. Pola-pola proses atau proses pattern. Sebuah pola proses menggambarkan masalah terkait proses yang dihadapi selama bekerja rekayasa perangkat lunak, mengidentifikasi lingkungan di mana masalah telah dihadapi dan menyarankan satu atau lebih solusi yang terbukti untuk masalah tersebut. Dinyatakan dalam istilah yang lebih umum, pola proses memberi Anda template AMB 98, metode yang konsisten untuk menggambarkan solusi masalah dalam konteks proses perangkat lunak. Contoh proses pattern. Contoh aplikasinya sebagai berikut. Lanjut. Prescriptive models. Model
Perspektif merupakan sebuah pendekatan yang dianjurkan untuk software engineering. The Waterfall Model. Contohnya sebagai gambar berikut ini adalah contoh dari gambar waterfall model. Catatan penting, 1. Spesifikasi kebutuhan sudah terdefinisi dengan baik dan stabil. 2. Dilakukan secara linear dari komunikasi sampai deployment. 3. Disebut dengan classic life cycle, pendekatan yang sistematis dan sekuensial. The V-model adalah contohnya adalah sebagai berikut. Catatan, 1. Model V merupakan varian dari waterfall model. 2. Model V menyediakan cara secara visual bagaimana tindakan verifikasi dan validasi yang seharusnya diterapkan pada bagian-bagian pekerjaan di awal. Fakta tentang waterfall model. 1. Waterfall merupakan paradigma tertua dalam software engineering. 2. Permasalahan yang muncul pada waterfall model. A. Praktik software engineering yang jarang mengikuti aliran sekuensial, walaupun waterfall dapat mengakomodasi perulangan atau iterasi. B. Sulitnya customer membuat spesifikasi kebutuhan secara eksplisit atau ketidakpastian alami. C. Ketidaksabaran customer. 3. Tahapan dalam waterfall model cenderung terkunci atau blocking state. The incremental model, contohnya sebagai gambar berikut. Model incremental dapat diterapkan apabila spesifikasi kebutuhan sudah terdefinisi dengan baik, namun lingkup keseluruhan software engineering tidak bisa dilakukan secara linear. Hasil pada tahap pertama seringkali berupa produk inti atau core produk dan menjawab spesifikasi kebutuhan. Evolutionary model. Mengapa memilih proses evolusioner? 1. Bisnis dan spesifikasi kebutuhan produk sering berubah saat pengembangan software. 2. Jadwal peluncuran ke pasar yang ketat membuat penyelesaian software yang bersifat lengkap menjadi tidak mungkin. Pada pengembangan selanjutnya, kompleksitas semakin tinggi. Evolutionary models, prototyping. Contohnya adalah sebagai gambar berikut yang ada di sebelah kiri. Mengapa prototyping? 1. Pelanggan mendefinisikan sejumlah kesabaran secara umum atau belum dapat mendefinisikan spesifikasi kebutuhan secara rinci. 2. Belum adanya sebuah kepastian algoritma yang akan diterapkan. 3. Belum dapat membuat desain interaksi yang baik dengan sistem operasi atau dengan user atau pihak eksternal software. 4. Model ini dapat membantu stakeholder untuk memahami lebih baik mengenai apa yang akan dikembangkan saat spesifikasi kebutuhan belum jelas. Evolutionary model, the spiral, sebagai contoh berikut. Use case dan use case scenario. Pemodelan berorientasi objek. Dalam perangkat lunak adalah dari perspektif algoritmik dan dari objek perspektif berorientasi. Dalam pandangan tradisional, pengembangan perangkat lunak membutuhkan algoritmik perspektif. Blok bangunan utama perangkat lunak adalah prosedur atau fungsi. Saat kebutuhan berubah dan sistem berkembang, sistem dibangun dengan fokus algoritmik ternyata sangat sulit dipertahankan. Dalam perspektif OO, blok bangunan utama dari semua sistem perangkat lunak adalah objek atau kelas. UML atau bahasa pemodelan terpadu. Pemodelan berorientasi objek muncul antara pertengahan 1970-an dan akhir 1980-an. UML awalnya dimotivasi oleh keinginan untuk membagukan sistem notasi yang berbeda dan pendekatan untuk desain perangkat lunak yang dikembangkan oleh Grady Boots, Ivar Jacobson, dan James Rumbaugh di National Software pada tahun 1994 sampai 1995.
UML adalah bahasa untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak intensif. Use case. What is a use case? Cara formal untuk mempresentasikan bagaimana sistem bisnis berinteraksi dengan lingkungannya, mengilustrasikan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sistem teknis berbasis skenario dalam UML, urutan tindakan yang dilakukan sistem yang menghasilkan hasil yang berharga untuk suatu aktor tertentu. Use case. Use case diagram menggambarkan apa yang dilakukan sistem dari sudut pandang pengamat. Luar penekannya adalah pada apa sistem, tidak daripada bagaimana. Use case diagram berhubungan erat dengan skenario. Sebagai skenario adalah contoh dari apa yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan sistem. Aktor. Aktor berada di luar atau di luar sistem. Ini bisa merupakan manusia, perangkat periferal atau perangkat keras, sistem atau subsistem eksternal, waktu atau acara berbasis waktu diwakili oleh sosok tongkat. Use case diagram. Use case. Proses utama yang dilakukan oleh sistem yang menguntungkan aktor dalam beberapa cara memodelkan dialog antara aktor dan sistem, mewakili fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Use case. Setiap use case dalam diagram use case menggambarkan satu dan hanya satu fungsi di mana pengguna berinteraksi dengan sistem. Dapat berisi beberapa jalur yang dapat diambil pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Setiap jalur disebut sebagai case skenario. Use case dilabeli menggunakan frase, kata kerja, kata benda deskriptif diwakili oleh oval. Use case aktor diberi label menggunakan kata benda deskriptif atau frase diwakili oleh karakter tongkat. Use case relationship hubungan mewakili komunikasi antara aktor dan kasus pengguna, digambarkan oleh garis satu garis panah berkepala dua, juga disebut hubungan asosiasi. Use case diagram. Use case diagram contohnya sebagai gambar berikut. Diagram kasus penggunaan adalah kumpulan aktor kasus penggunaan komunikasi mereka. Use case diagram jenis hubungan lain untuk kasus penggunaan generalisasi termasuk perpanjang. Use case diagram perpanjang hubungan mewakili perpanjangan kasus penggunaan untuk menyertakan opsional fungsionalitas. Panah diambil dari kasus penggunaan ekstensi ke kasus penggunaan dasar. Menulis, memperpanjang, di atas garis panah. Use case relationship. Pro, mengurangi redundansi dalam kasus penggunaan atau mengurangi kompleksitas dalam kasus penggunaan. Tipu, dapat memperkenalkan kompleksitas untuk menggunakan diagram khusus. Use case mengambil uang dari ATM. User exchange, nasabah masukkan pilihan nominal sesuai jumlah uang yang ingin diambil. Sistem responsenya. Sistem menampilkan beberapa pilihan nominal uang yang dapat ditarik dan menu pilihan lainnya. Nasabah mengambil uang, sistem mengeluarkan uang, sistem akan mengurangi jumlah saldo rekening berdasarkan pilihan nasabah. R-diagram. Model R menggambarkan hal-hal yang saling terkait dalam domain pengetahuan tertentu. Model R dasar terdiri dari tipe entitas yang mengklasifikasikan hal-hal yang menarik dan menentukan hubungan yang dapat ada antar entitas. Contoh dari tipe entitas tersebut. Terdapat R yang dibangun untuk 2 atau 3 tingkat abstraksi, yaitu 1. Conceptual data model.
Ini adalah model R tingkat tertinggi yang berisi detail paling tidak terperinci, akan tetapi menetapkan cakupan keseluruhan dari apa yang akan disertakan dalam set model. Model R konseptual biasanya mendefinisikan entitas data referensi master yang umum digunakan oleh organisasi. 2. Logical data model. Logical R tidak memerlukan model konseptual R, terutama apabila ruang lingkup model logical R hanya mencakup pengembangan sistem informasi yang berbeda. Model logical R berisi lebih detail daripada model konseptual R. 3. Physical data model. Satu atau lebih physical R model dapat dikembangkan dari setiap model logical R. Model physical R biasanya dikembangkan untuk dipakai sebagai database. R model. Entitas adalah sesuatu yang penting bagi pengguna yang perlu direpresentasikan dalam A basis data. Entitas mewakili satu tema atau topik entitas dibatasi pada hal-hal yang dapat diwakili oleh satu tabel. Class based method. Class based memperlihatkan objek-objek yang akan dimanipulasi oleh sistem atau PL, memperlihatkan operasi-operasi atau method and service yang akan diterapkan pada objek-objek untuk menghasilkan imbas tertentu, memperlihatkan relasi-relasi antar objek, memperlihatkan kolaborasi-kolaborasi yang terjadi di antara kelas-kelas yang didefinisikan. Kelas elemen, objek, atribut, relasi, kelas, operasi, CRC, kelas responsibility, kolaborator, diagram kolaborasi atau collaboration, diagram paket atau backup, diagram data objek. Suatu objek data dapat berupa entitas eksternal, misalnya sesuatu yang menghasilkan atau menggunakan informasi. Sesuatu, misalnya laporan, tampilan. Suatu kehadiran atau occurrence, misalnya panggilan telepon. Suatu tempat, suatu struktur, suatu contoh seseorang atau sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek data dalam arti bahwa keduanya dapat didefinisikan menggunakan sejumlah atribut yang memiliki. Sebuah mobil dapat didefinisikan berdasarkan pabrik pembuat model, pengidentifikasi model, jenis, warna, dan serta pemilik. Atribut. Atribut data pada dasarnya mendefinisikan properti-properti yang dimiliki oleh objek data dan pada dasarnya memiliki 3 karakteristik yang berbeda. 1. Memberi nama objek dari objek data. 2. Mendeskripsikan objek. 3. Rujukan pada objek lain. Contohnya ada sebagai gambar berikut. Bentukan atribut. Atribut mendeskripsikan kelas-kelas yang telah terpilih untuk dimasukkan dalam model spesifikasi kebutuhan sistem atau PL. Pada prinsipnya, atribut-atribut merupakan sesuatu yang mendefinisikan kelas. Mendefinisikan operasi. Operasi-operasi pada dasarnya mendefinisikan perilaku atau behavior suatu objek. Meskipun ada beberapa jenis operasi yang berbeda, secara umum operasi-operasi bisa dibagi menjadi 4 kategori. 1. Operasi melakukan memanipulasi data dengan cara-cara tertentu, misalnya menambahi, menghapus, melakukan pemanfaatan, atau memilih. Operasi yang melaksanakan komputasi, operasi yang menjawab tentang keadaan suatu objek, operasi yang melakukan pengendalian atas objek yang bersangkutan. Contoh operasi. Pada kasus Safe Home terdapat contoh operasi assign pada kelas sensor, operasi program pada kelas sistem, operasi mengaktifkan dan menonaktifkan dapat diterapkan pada kelas sistem. Kelas sistem, contoh dari kelas sistem ada pada gambar berikut. Kelas diagram. Element of class diagram. Kelas, nama, kelas, atribut, operasi, hubungan, asosiasi, generalisasi, agregasi, dan komposisi. What are classes? Sebuah kelas menggambarkan sekelompok objek dengan properti serupa atribut, perilaku umum atau operasi, hubungan umum dengan objek lain, dan makna umum atau semantik. Contoh, karyawan memiliki nama, karyawan, estate, dan departemen. Seorang karyawan dipekerjakan dan dipecat seorang karyawan.
bekerja dalam satu atau lebih proyek. Class name. Kelas dinotasikan dengan suatu persegi rectangle yang mana bagian namanya diberi tulisan tebal dan terdiri dari atribut dan operasi. Yang kedua, ada 3 bagian dari kelas, yaitu nama kelas, atribut, dan operasi. Yang dipisahkan oleh garis horizontal, nama kelas dimulai dengan huruf kapital dan kata benda tunggal. Tetapi juga bisa kata benda jamak jika itu diperlukan. Secara umum, kelas dalam UML dinotasikan sebagai berikut: nama kelas daftar, atribut daftar. Operasi nama-nama kelas haruslah unik, karena ini adalah identitas yang dimiliki oleh setiap kelas. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih, Bu.